Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kenalkan nama saya Ahmad Zulfi. Pada kali ini saya akan menjelaskan isi laporan PKL saya tentang pemeliharaan tangki timbun. Semoga video ini dapat berguna untuk laporan teman-teman atau untuk menambah wawasan teman-teman tentang tangki timbun, khususnya tangki timbun di industri migas. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman dapat menekan subscribe, like, dan share video saya jika berguna untuk saya kedepannya membuat konten video tentang peralatan-peralatan di industri migas. Oke, oh iya, ini laporan saya ini mengikuti format dari kampus, mungkin berbeda dengan format teman-teman yang mengikuti format dari kampusnya masing-masing. Untuk laporan saya ini berjudul pemeliharaan tangki timbun 42T301A tipe floating roof tank di PT Pertamina Persero RU6 Balongan. Untuk covernya sendiri, laporan saya seperti ini, dimana ada judul, ya tidak berbeda dengan laporan-laporan lain. Ada judul, ada logo kampus, data diri mahasiswa, terus lembaga pendidikannya. Kalau kampus saya sendiri ini di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM, BPSDM, Politeknik Energi dan Mineral PMK Migas, dan tempat dan tanggal buatnya. Dalam halaman selanjutnya ada lembar pengesahan dari instansi. Selanjutnya ada lembar pengesahan dari pembimbing internal. Ini ada kata pengantar, ada intisari, daftar isi. Nah, bisa dilihat di daftar isi, mana ada kata pengantar di awal, selanjutnya ada intisari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Misalnya bab 1 ada pendahuluan, di pendahuluan ada latar belakang, maksud dan tujuan, batasan masalah, sistematika penulisan. Bab 2 ada orientasi umum instansi atau perusahaan yang kita PKL, tempat PKL, dimana ada sejarahnya, ada visi misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi di area tempat kita PKL, dan sarfas di perusahaan tersebut. Bab 3 ada tinjauan pustaka atau dasar teori yang kita bahas. Nah, bisa dilihat ada pengertian tangki timbun, klasifikasi tangki timbun, komponen utama tangki timbun, sistem pengaman tangki timbun, dan pemeliharaan tangki timbun. Untuk pembahasannya ada fungsi, data spesifikasi tangki, komponen utama, sistem pengaman, permasalahan teknis, dasar pemeliharaan, dan keselamatan kerja. Bab 5 penutup, yaitu simpulan dan saran. Itu ada daftar pustaka dan lampiran, daftar tabel, selanjutnya daftar gambar, daftar lampiran. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakang ini ya berisi kenapa teman-teman ini mengambil judul tersebut. Jadi dijelaskan di latar belakang di sini. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Untuk maksud dan tujuannya itu ya tujuannya dari kalian ngambil judul tersebut apa sih? Nah, bisa dilihat kan, kalau saya mau tahu komponen-komponen pada tangki, memahami permasalahan, memahami cara perawatan pada tangki, dan memahami keselamatan kerja dan operasi. Selanjutnya batasan masalah, ada sistematika penulisan. Kalau ini saya hanya mengikuti dari panduan penyusunan laporan dari kampus. Tuh, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, dan bab 5-nya. Nah, bab 2-nya sekarang. Sejarah. Ya, di sejarah singkat dijelasin secara singkat saja tentang instansi atau perusahaan yang teman-teman di tempat PKL-nya. Nah, itu ada visi misi dari tempat
teman-teman PKL dan struktur organisasi, tugas dan fungsi di bagian teman-teman ditempatkan selama PKL. Selanjutnya ada Sarfas juga. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ya, karena saya mengamatin tangki ya, jadi saya harus menaruh dasar teori tentang tangki, dimana saya membuat untuk pertama di bab 3-nya ini 3.1-nya pengertian tangki timbun, selanjutnya klasifikasi dari tangki timbun sendiri. Untuk klasifikasi dari tangki timbun sendiri saya bagi menjadi 2 berdasarkan tekanannya dan berdasarkan cara penyambungannya. Nah, lihat. Teman-teman dapat membaca di Google, karena di Google juga udah lengkap. Jadi ntar hanya memasukkan, tapi kalau di kampus saya, mungkin di kampus teman-teman juga, biasanya laporan itu tidak boleh ngambil dari Google yang sumbernya tuh tidak terpercaya, seperti dari Blogspot. Itu kemungkinan di kampus teman-teman juga tuh tidak boleh, tidak disarankan. Makanya teman-teman bisa cari di buku atau ebook tentang tangki-tangki timbun. Nah, selanjutnya ada komponen utama pada tangki. Ini. Selanjutnya ada sistem pengaman. Selanjutnya pemeliharaan tangki timbun. Nah, langsung pembahasan aja ya. Untuk pembahasan ini saya membuat di awal bab 4 itu fungsi dari tangkinya itu sendiri. Untuk tangki saya ini bertipe floating roof dalam maintenance area di PT Pertamina Persero RU 6 Balongan, berfungsi sebagai tempat penampungan sementara gas solen atau premium sebelum didistribusikan ke TBBN. Nah, gas solen ini terbentuk dari HMC, RCC naphtha, dan naphtha intermediate di dalam tangki dengan bantuan mixer. Selanjutnya ada foto tangki saya. Kebetulan tangki saya ini lagi overhaul, jadi sekalian saya bisa menanya kepada kontraktor tentang pemeliharaan tangki tersebut. Selanjutnya saya menaruh data spesifikasi tangki yang saya amatin, dimana saya menaruh dibangunnya kapan, jenis penyambungannya apa, standar konstruksinya apa, tipe tangkinya apa, jenis fluida, SG, diameter, tinggi, kapasitas, dan temperatur. Untuk data spesifikasi teman-teman bisa lihat di nameplate yang berada di tangki tersebut. Selanjutnya saya menaruh untuk komponen utama tangki yang saya amatin. Untuk komponen utamanya tuh terdiri dari 3 bagian, ada yang berada di atap tangki, dinding tangki, dan dasar tangki. Di atap tangki sendiri ya, karena tangki saya ini bertipe floating roof, terdapat roof drain. Selanjutnya ponton manhole, roof manhole, rolling ladder, lubang ukur, ATG, cell roof, leg support. Nah, itu ada di komponen-komponen pada dinding tangki. Yang pertama ada tangga atau stairway disebutnya. Selanjutnya ada manhole, ada saluran inlet, outlet, dan bypass. Selanjutnya ada grounding cable, ada pipe drain. Untuk pipe drain sendiri ini hanya untuk tipe tangki yang floating roof. Untuk tipe yang dome, cone, atau fixed roof itu tidak ada pipe drain. Ada mixer. Nah, mixer ini fungsional tergantung dari perusahaannya sendiri untuk mempergunakan tangki tersebut sebagaimana. Selanjutnya ada roof drain nozzle. Kalau roof drain nozzle ini juga untuk tipe tangki floating roof aja. Water drain, ada roof deck. Nah, roof deck ini
hanya jadi tipe tangki floating roof, karena untuk akses berjalan operator di bagian dinding bagian atas. Ternyata ada pagar pengaman, ada wind girder. Selanjutnya komponen pada dasar tangki ada anular. Anular ini semacam plat bottom tapi berbeda dengan bottom plate. Lalu kita ada pondasi. Jadi saya memberitahu apa aja komponennya serta dikasih unjuk gambarnya biar orang-orang lain yang tidak tahu bagaimana bentuknya bisa mengetahui. Selanjutnya ada sistem pengaman dan fungsinya, hampir sama cara penulisannya, di mana ada apa itu sistem pengamannya, terus kegunaannya apa, dan ada gambarnya untuk mendukung isi laporannya. Nah, ada foam chamber, ada ban wall, ada water sprinkler, ada ihla, ada PSV, ada breather valve. Selanjutnya saya membahas permasalahan teknis dan penanganan tangki yang saya amatin. Untuk ini tergantung dengan permasalahan yang tangki yang teman-teman amatin. Untuk tangki saya sendiri, masalah teknis yang pernah terjadi ini saya nggak ngambil dari awal pembuatan sampai saya PKL, itu nggak diambil semuanya masalah teknisnya, hanya beberapa saja. Saya ngambilnya ini sebelum overhaul terjadi, apa sih permasalahannya sehingga dilakukan overhaul. Nah, yang pertama ini seal roofnya ini sudah robek, sudah kolaps juga, jadi sehingga terjadi pergantian seal roof. Selanjutnya terjadi kebocoran. Sebelum di overhaul ini sudah ditangani dengan penambalan sementara dengan epoksi. Selanjutnya korosi berat atau korosi parah. Nah, ini untuk korosi parah ini seharusnya sudah diganti, karena ini penambalan sementara, ini penambalan zona ini hanya penambalan sementara. Selanjutnya ada dasar pemeliharaan. Nah, untuk dasar pemeliharaannya ini digunakan metode preventive maintenance dan corrective maintenance. Untuk preventive maintenance ini secara visual langsung ke lapangan, seperti memeriksa level indikator, temperatur indikator, running cable, water sheet, roof drain, rolling ladder, stairways, mixer, fondasi, gate valve inlet dan outlet, dan memeriksa ban wall. Untuk korektifnya sendiri dilakukan overhaul. Ini overhaul besar dikarenakan korosinya ini sudah merata banyak pada dinding dan sel bagian dalam. Di sini saya menjelaskan langkah-langkah kerja overhaul secara umum aja. Bisa dilihat ada pelepasan komponen, pembebasan sisa gas, membuat door sheet, pembongkaran sel, fondasi di repair, pemasangan anular, pemasangan komponen, hidrotest, pelepasan komponen, cleaning dan coating, dan pemasangan komponen kembali. Selanjutnya saya membahas keselamatan kerja dalam pemeliharaan tangki, mana saya juga di awalnya membahas terlebih dahulu bahaya-bahaya apa aja yang terjadi dalam suatu kerjaan. Karena ada kebakaran, pekerja tergelincir, pekerja jatuh, tersengat listrik, gangguan pernapasan, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Selanjutnya untuk mengatasi
aspek-aspek berbahaya tersebut, saya menyarankan untuk menggunakan APD seperti safety helm, safety gloves, safety glasses, masker, air plug, body harness, safety shoes, dan coverall. Selanjutnya penutup sendiri itu berisi simpulan dan saran. Ya, ini sesuai dengan teman-teman yang analisa sebagai yang melaksanakan PKL-nya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Atau daftar pustaka ini daftar pustaka ini sumber-sumber yang teman-teman gunakan untuk dikutip, untuk ditaruh di laporan teman-teman. Ya, tadi saya bilang nggak boleh blogspot ya, karena saya juga awalnya belum tahu belum boleh pakai blogspot, jadi terpaksa saya ada ini dibolehkan pakai blogspot, tapi kedepannya saya sudah dilarang tidak boleh pakai blogspot. Selanjutnya ada lampiran ini ya dokumen pendukung untuk isi laporan teman-teman. Kita lihat teman saya. Nah, ini ada desain konstruksi tangkinya. Untuk data-data tangki bisa dilihat juga di desain konstruksi atau desain atau gambar tekniknya lah. Selanjutnya ada spesifikasi dari isi produk, isi tangkinya. Atau tangki saya sendiri isinya premium, jadi di sini dijelaskan untuk menambah wawasan teman-teman aja. Ini ada diagram alir, dan sini saya ada lembar catatan bimbingan. Nah, mungkin sekian aja isi laporan PKL saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.